Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai di surah An-Nahl ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama 'alaikum al-maytata wad dama wal khinzira wa ma uhilla li ghairillahi bihi. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih dengan menyebut selain nama Allah. Jadi yang pertama yang perlu dipahami di sini adalah bahwa hukum haram dan halal itu bukan mengikuti apa yang dimau manusia, tapi apa yang memang sudah Allah gariskan. Ini yang harus dipahami. Jadi gimana? Suaranya double. Mungkin karena ada yang masih sudah masih double? Masih double? Sampel. Ini karena tadi masih ada yang nyalain ini mikrofonnya peserta. Jadi kalau kita lihat Allah mengharamkan atau menghalalkan itu bukan karena keinginan manusia, tapi ya memang Allah yang bikin aturan, itu Allah gitu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa nanti di akhir ayat ini dan juga setelah ayat itu tunjukkan tentang ketaatan. Allah menuntut ketaatan kita untuk mengikuti yang dilarang ya dilarang, taati saja gitu loh. Jangan digali-gali sesuatu yang membuat apa yang diharamkan itu nanti seolah-olah bisa menjadi halal gitu. Jangan. Ketika Allah sudah innama harrama, sudah diharamkan ya haram. Atas kamu pertama bangkai. Gitu ya. Bangkai wis. Ini secara umum bangkai. Meskipun nanti ada pengkhususan bangkai-bangkai tertentu dalam ayat-ayat lainnya. Tapi utamanya bangkai haram. Wis itu dulu. Lalu yang kedua wadam. Apa itu? Darah. Tidak boleh. Darah itu kalau sudah keluar dari tubuh, dia masuk najis. Saya ulangi. Darah itu kalau sudah keluar dari tubuh, dia tergolong najis. Jadi diharamkannya darah karena najisnya terutama. Walahmal khinzir dan daging babi. Nah, daging babi ini diharamkannya bukan karena najisnya ya, karena dagingnya sendiri. Artinya kalau daging babi meskipun disucikan bagaimanapun, dia tetap haram. Itu maksudnya. Gitu kan? Jadi kalau darah tadi kan meskipun disucikan ya enggak ya haram karena dia najis. Tapi kalau yang daging babi ini mau disucikan mau enggak disucikan ya dia tetap haram karena diharamkannya itu karena justru zat daging babinya itu. Nah, beda kalau anjing. Anjing ya. Kalau anjing itu jelas dia haram itu bukan karena dagingnya apa, tapi karena dia memang seluruh dia itu najis, terutama air liurnya ya kan. Jadi nggak boleh dimakan. Lalu yang keempat di sini disebutkan wa ma uhilla li ghairillahi bihi.
Wa ma uhilla li ghairillahi bi artinya apa yang disembelih dengan menyebut selain nama Allah. Kalau Kalau bicaranya bicaranya selain nama selain Allah, nama Allah, maka di maka situ di situ disebut adalah apa apa yang disembelih dengan tujuan tidak karena Allah. Mohon Mohon yang mikrofonnya masih masih nyala nanti supaya nggak berdengar. berdengar. Jadi apa yang disebut dengan nama selain Allah, artinya binatang itu ditujukan lah, disebut itu artinya ditujukan, disembelih bukan karena Allah. Maksudnya dia disembelih untuk sesuatu yang selain Allah, untuk misalnya acara-acara ritual yang tidak diajarkan dalam Islam, ya kan? Kan ada itu acara-acara yang tidak diajarkan dalam Islam, misalnya menyembelih kerbau untuk si Mbah Roro Jonggrang, atau menyembelih kerbau terus ditaruh di bawah jembatan karena perintah dari nenek moyang dan lain sebagainya. Nah, daging yang disembelih karena bukan selain nama Allah, bukan selain Allah, itu haram. Itu intinya. Meskipun sapi awalnya halal, ayam awalnya halal. Ayam disembelih karena mengikuti ritual supaya sakti. Ayam cemani, semuanya hitam, misalnya begitu. Disembelih pada saat bulan apa, Suro atau apa. Ya dia menjadi haram bukan karena dagingnya itu haram, tapi karena tujuannya, karena niatnya. Gitu. Jadi ada banyak ilah atau sebab keharaman. Ada sebab karena memang dagingnya haram, baik dia suci atau tidak disucikan, haram sudah haram. Ada yang sebab karena dia memang termasuk golongan najis, seperti darah tadi, seperti anjing misalnya. Ada yang sebab karena berkuku tajam, bergigi taring misalnya, atau berbisa. Nah, itu diharamkan karena itu. Lalu ada yang diharamkan karena menjijikan misalnya. Atau juga yang ini, diharamkan karena disembelih bukan dengan menyebut nama Allah atau tidak ditujukan karena Allah. Padahal dia awalnya bisa jadi masuk golongan hal yang halal harusnya. Nah, tetapi kemudian ada pengecualian di kalimat selanjutnya, ya. Selain walahmal khinzir, misalnya daging babi, wa ma'udhali ghairillahi bi, kenapa yang disembelih bukan menyebut nama Allah atau tidak ditujukan karena Allah. Famanituro, tapi ada ini. Famanituro ghaira baghi wala atin. Nah ini, Allah betapa masih sangat memahami kondisi manusia. Meskipun hal-hal di atas tadi diharamkan, maitatan diharamkan, watan diharamkan, tahmal khinzir juga diharamkan, wa ma'ila li ghairi billahi diharamkan. Tapi tapi kalau ada yang terpaksa, ya terpaksa ini maksudnya dalam kondisi darurat. Misalnya nih, sampean di tengah padang pasir, tidak ada makanan, tidak ada apa, adanya bangkai. Nah itu baru, kalau sama tidak makan bangkai itu mati, itu baru boleh. Nah, tapi nanti ada batasannya lagi. Kalau ini kan pengecualiannya. Tapi pengecualian itu pun ada batasannya lagi. Apa batasannya? Nah ini, batasannya adalah ojo mulai seneng. Jangan mulai karena seneng. Yang namanya darurat itu ya apa? Ya sebentar, sementara, sedikit saja. Jangan mulai seneng terus mentang-mentang dihalalkan
apa yang haram terus dibawa pulang. Saking senangnya, nggak boleh. Itu namanya juga wala adin dan tidak melampaui batas. Artinya benar-benar darurat, kalau itu tidak mati, tidak dimakan, maka akan mati. Masuk hifdzun nafas atau menjaga nyawa. Jadi daging babi pun kalau misalnya Anda tidak makan itu, mati karena suatu di tengah padang pasir yang itu. Tapi jangan diartikan kemudian, Gus, kalau saya nggak makan daging nanti sakit saya nggak sembuh. Nggak ada gitu. Karena itu namanya kalau di tengah perkampungan seperti ini, ikhtiar masih banyak yang bisa dicoba. Masih banyak. Itu tadi pengecualian kalau benar-benar tidak ada yang lain selain itu. Gitu ya. Tidak ada yang lain. Satu-satunya sumber makanan hanya itu. Gitu. Termasuk misalnya sampean di satu daerah penyembah apa gitu ya, kemudian benar-benar tidak ada makanan, lalu di tengah gurun ada piramida misalnya, terus mereka lagi membangun ritual apa, terus apa ya, itu tadi masuk dalam golongan kalau tidak ada makanan selain itu yang benar-benar bisa menyelamatkan nyawa. Tapi kalau masih bisa usaha lain, jangan memudahkan pengecualian itu untuk kesenangan atau apalagi melampaui batas, itu tidak boleh. Fa innallaha ghafurur rahim, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haram. Nah, kamu jangan mengatakan terhadap apa yang disebut lidahmu secara dusta. Ini halal, ini haram. Jangan. Kamu halal haram itu jangan karena menurutku, nggak boleh. Halal haram itu nggak boleh menurutku, tapi halal haram itu menurut Allah. Ya. Nah, ini banyak orang-orang yang litaftaru 'ala Allahil kadziba, membuat-buat hukum atas nama Allah, padahal dia dusta. Nah, ini yang akhir-akhir ini makin banyak dulu. Ya, terutama orang-orang yang tahu agama, yang kemudian menyiasati hukum dengan mempermainkan terutama usul fikih. Usul fikih itu kan gini dulu. Kaidah-kaidah hukum atau metodologi cara membuat nas, cara membuat hukum atau cara mengeluarkan sebuah aturan dari dalil-dalil yang dipahami dengan melibatkan mantik, dengan melibatkan dalil-dalil, dengan melibatkan historical background, asbabun nuzul, asbabul wurud, ilmu batik, bayan, mantik, balaghah, dengan melibatkan ulumul hadis, ulumul Quran, dengan melibatkan sirah, ya, itu kemudian kalau diolah kadang melahirkan hukum-hukum yang ya itu tadi, terutama fikih-fikih kontemporer ya. Nah, tapi apakah tidak boleh? Ya, kalau cara menijtihadkan atau menelurkan sebuah hukum, upaya menelurkan sebuah hukum itu didasarkan pada niat suci, benar-benar hanya karena lillahi kalimatillah, upaya-upaya itu masih bisa kita apresiasi sebagai sebuah upaya baik. Tapi kadangkala upaya-upaya itu sudah dicampuri oleh kepentingan-kepentingan, entah kepentingan ekonomi, karena pesanan. Ya, misalnya perusahaan makanan atau perusahaan farmasi atau perusahaan apa ya, kemudian berharap agar produknya itu dianggap halal karena konsumennya adalah mayoritas muslim misalnya, lalu meminta fatwa dari si A si B, padahal jelas di situ ada kandungan halal haram. Nah, maka si A si B ini kadang, maaf, orang-orang yang ahli justru itu mampu mencari celah di balik keharaman itu menjadi halal. Jadi
trik semacam itu sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu. Para ahli kitab Yahudi maupun Nasrani. Tidak bisa disebutkan. Jadi sebenarnya orang-orang yang mengatakan kebohongan itu adalah yang tahu awal-awal tidak akan bertemu orang itu. Mereka mungkin niatnya adalah dalam keuntungan dunia. Karena keuntungan dari disebut adalah keuntungan politik. Ya, karena pasangan pemerintah di masa-masa masing-masing. Saja ini mengatakan kemanfaatannya. Saja ini karena takut jalannya lalu manfaatkan sesuai dengan apa yang diinginkan pada hajatnya. Jadi Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Ahmad itu ada mereka bicara tapi dan tanya masing-masing. Ya karena itu fatwa-fatwa yang dianggap bertentangan dengan ajaran orang saat itu. Nah, ketika ada ulama satu ini dengan Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, ada yang memilih apa yang diinginkan oleh para khalifah memberikan saat itu. Mereka yang mendapatkan niatnya dekat dengan pemerintah saat itu, kemudian mengatakan lupa di hormati, tapi saya jelas karena mereka sedikit itu. Kalau ada lain dan diajarkan itu dengan saya ini. Apa yang dilakukan menjadi masyarakat? Kebetulan dia harus jaga selalu di belakangnya. Mereka ada memilih asalkan tetap mengatakannya kata-kata yang batil yang hati. Ini itu. Walaupun hawa nama sesuatu yang berbau dan berapa yang berkata mereka bisa ada. Hanya sebagai orang yang banyak juga apa ini akan kita kemudian mereka saja supaya apa yang haram itu menjadi halal maka mereka mengatakan ada nah ini yang menjadi perhatian sampai saat ini juga di umat kita ada banyak kemudian mengatakan hal-hal itu berdasarkan kepentingan tidak akan mereka dengan batasan-batasan aturan itu, tapi mereka sendiri yang melalui diri mereka. Semuanya mereka ditanyakan sama semua di jalan ini tetap yang luar ya. Maka kan sebenarnya Tuhan itu terhadap orang-orang yang buat bukti karena kebodohan mereka karena ketidaktahuan karena kekhilafan sekali kali bukan karena disengaja yang benar-benar tentang aturan yang kemudian dia juga berapa nimpa pada negara Islam apalagi puasa dia juga kemudian memberi apa perilakunya kemudian dia benar-benar tidak menjalankan lagi seperti aturan sekali yang ayat 135 ini. Jadi betapa apa-apanya yang kita memberikan penguatan dan untuk orang-orang yang salah mana-mana diberi Allah kesempatan untuk bertobat, kesempatan untuk memperbaiki diri. Nah ini menjadi harapan untuk kita sebanyak dosa yang kita ini jangan segan untuk bertobat. Ayo bertobat. Ayo ikhtiar untuk berubah diri. Jangan khawatir, jangan Allah insya Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kita sebagian yang terhadap orang-orang yang salah. Ayo belajar untuk menjadi orang yang pemaaf seperti yang Allah ajarkan kepada kita. Oke. Sampai jadi itu. Monggo ada yang ditanyakan ke lain.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin berkait dengan nama ada transaksi ini. Kita membeli suatu barang atau umpama beras, kalau saya beli hari ini harganya pupuk jadi 400.000. Kalau bayar bulan 3 bulan akan datang bayarnya 1.000 kan. Nah, lalu kalau kita sekarang yang kita bayar yang 1.000 yang 3 bulan itu maksudnya apakah itu termasuk transaksi yang dibolehkan seperti apa? Itu satu. Yang kedua berkaitan dengan ke bawah diri untuk acara ada ya ritual kebiasaan kita setelah kematian seperti apa, apakah kita boleh melakukan itu atau bagaimana? Padahal kalau orang yang menyembelih itu Allah. Nah, tapi diurungkan daging itu oleh hewan untuk acara seperti itu. Demikian. Assalamualaikum. Yang pertama sebenarnya itu yang beda harga. Mas kalau beli sekarang bisa saya masih ada 10.000 per kilo, tapi kalau nanti 5 bulan lagi atau 6 bulan lagi ya itu yang rasanya itu biasa saja. Artinya itu boleh apa kalau beda harganya karena waktu, karena memang ya apa makin naik. Teman-teman sekarang ya segini kalau ya beda rasanya itu. Yang kedua tentang apa yang tadi juga jadi ritual apapun ya ritual yang diajarkan oleh Islam itu kan pemahaman satu kecenderungan Allah, sesuatu yang tidak diajarkan, sesuatu yang jadi syariatkan dari contoh Rasulullah SAW, apalagi yang sifatnya ibadah itu sangat antara usul fakir batil. Jadi ada yang batil dicampur batil. Nah kita kan memang menghindari itu. Jadi dari ini saya lebih cenderung untuk menghindari syubhat itu sesuatu yang melemahkan. Koi-koinya jelas sudah aman, kairan lama, udara. Tinggalkan apa yang melakukan kamu kepada yang tidak melakukan kan. Dikatakan benar yang sifatnya tidak diajarkan oleh Allah, meskipun itu awalnya adalah hal tetapi tidak dipakai dengan cara-cara tujuan dan niat yang halal. Bisa jadi dalam itu ada tiga itu niat, cara dan tujuan. Niatnya tidak benar, caranya yang disebut dengan cara begini dengan mau tapi tujuannya benar-benar keliru lagi. Misalnya niatnya benar tapi caranya keliru. Misalnya niat keliru lagi. Jadi dalam ibadah itu harus betul ya. Niatnya, caranya, tujuannya benar-benar sesuai dengan syariat dan diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu aja. Itu tadi Pak Sulaiman dari itu mungkin ini itu. Kalau sekarang umpama sasak atau orang itu dibayar kontan sekarang 400.000. Tapi kalau tempo 3 bulan itu 500.000, pas lagi 3 bulan nanti harganya dari berapa bulan atau 3 itu maksudnya apa itu bolehkan kenaikan kalau sifatnya hutang dan kemudian ada penambahan itu masuk. Jadi kalau sifatnya hutang udah nanti bayarnya sekian, tapi kalau bayar sekian nanti nambah sekian yang dia. Tapi kalau dia hanya jual beli tapi ada perbedaan harga karena memang perbedaan tapi kalau harganya sama lalu
kemudian membedakan karena itu yang masuk atau yang masuk boleh. Jadi kalau sebenarnya harganya masih sama, lalu masih kayak tempo gitu. Nah, dalam Islam kan wa halallahu wa harrama itu mengharamkan jual-jual itu, karena jual-jual itu masuk di dalamnya ada unsur tolong-menolong gitu ya. Nah, menghindari tolong-menolong yang kemudian dimasukkan di dalam kepentingan pribadi yang sifatnya baik-baik itu ya. Jadi kan bayar sekarang sekian, kalau sebulan lagi bayar sekian, padahal sebenarnya masih sama, itu yang tidak boleh. Tapi kalau memang ada perbedaan yang signifikan, meskipun di masa sebulan, sesuatu kan ada yang 10 bulan naik drastis, ya kayak gitu masih boleh ya, karena perbedaan harga saja. Oke, lagi. Tapi karena ada dulu kalau itu tadi. Ya, jadi intinya jangan rem hal yang sifatnya subah kayak utang yang bertambah atau kemudian yang ribet, artinya penambahan sesuatu yang di luar yang dibolehkan ya. Permisi Gus, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Gus, kalau yang seperti diutarakan Saidi atau Pak Abdullah itu kan pendapat Gus berupa info atau apa. Tapi kalau hubungannya dengan hewan bagaimana Gus? Kalau ini kan hidup nanti jangka umpamanya bulan ini juga bulan depan 3 bulan lagi kan ada perkembangan hewan itu tadi Gus. Itu gimana Gus hukumnya Gus? Kalau selesai tempo Makanya gini, temponya gimana binatangnya? Saya dari sekarang bayarnya mana gitu. ya umpamanya sekarang di harga mayoritas laku 10 juta terus dia minta tempo yang dari milik 3 bulan lagi nanti harga 15 juta kalau 3 bulan lagi kan justru hewan tadi kan ada perkembangan dari segi badan dan tekanan. Nah iya, yang intinya kalau memang itu sesuai normalnya, memang tekanan tambah harganya lebih, itu dibolehkan lagi ya. Sesuatu yang dibeli sebelum waktunya itu kan ada misalnya sama dengan pohon ini isinya mahal ya, itu saya beli sekarang harga 11 juta semuanya, pokoknya saya borong sekarang tapi nanti saya panennya 3 bulan lagi, saya panen 3 bulan lagi, itu sistem tidak boleh kan dalam Islam. Tapi kalau sifatnya cek bulan beli sekarang harga sekarang itu boleh saya panen sekarang, tapi itu harga masih ada di pohon atau masih ada di dalam air, tambah ini lepas sekian itu masih ada unsur judinya, ada unsur untung-untungannya, itu sistem itu. Nah kalau sapi atau kambing juga begitu, beli sekarang ya dengan harga sekarang adalah yang perang salah. Ini adalah subhat. Terima kasih Gus. Lagi saya rasa itu ya yang silakan pada hari ini dan Kamis yang optimis. Saya ini masih di pesisir kecepatan macet. Oke, terima kasih mudah-mudahan kita semua sampai ketemu insyaallah satu ya besok kita libur. Semoga orang kita bisa tetap semangat sedikit hal-hal beribadah kita pada suatu saat. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma firham lana wa lana muslimin. Allahumma inna lana
ربنا لا تكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وارحمنا وارحمنا ربي أعوذ بك من وجود الشيطان اللهم اجعلنا نتبرأ بك اللهم انزل اللهم اغفر لنا سمر اللهم لا تنسى لسانا اللهم لا يوجد البلاء والباطل بالشر والسلسلة والشجرة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم بالقرآن أجعلنا إيمانا ونورا وهدى ورحمة أكرمنا منهما نسينا وعلمنا منهما جاهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل